Shalom, selamat sahabat. Eh, Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi tadi waktu ditanyakan mau dikenalkan sebagai apa, saya katakan bahwa jabatan saya yang paling saya banggakan adalah menjadi pelayan Tuhan. Tapi jangan tanya seperti itu waktu saya yang dulu. Tidak pernah terbersit di dalam pikiran saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Malah saya berpikir itu adalah sebuah kebodohan. Ini pelajaran sekolah sahabat minggu ini ya tentang kebodohan. Saya dibesarkan dalam keluarga Advent. Dari mama saya mungkin sudah 5 generasi, dari papa saya 3 generasi. Dan karena semua keluarga saya isinya semua majelis jemaat, jadi terus terang setiap kali acara keluarga rasanya seperti rapat majelis. Dan saya waktu remaja di dalam roh yang penuh pemberontakan itu saya sudah berpikir, saya nggak mau lah jadi orang Advent. Serius waktu saya di Makarios dulu pertama kali saya diangkat jadi majelis, buat saya itu mencoreng portofolio saya. Saya nggak ingin. Jadi cita-cita saya adalah menjadi seorang wanita karir yang kaya raya. Enggak kaya doang, kaya raya. Harus kaya raya. Dan saya percaya bahwa kalau saya bekerja keras, saya pasti akan bisa mencapainya. Tapi rupanya Tuhan punya kehendak dan rencana yang lain buat saya. Sebenarnya ada 2 peristiwa atau titik balik kenapa saya berdiri di sini saat ini. Titik balik yang pertama adalah ketika di dalam kesombongan saya Tuhan mematahkan kaki saya. Ini kesaksian yang lain, kalau enggak 15 menit nambah lagi ya. Tapi kemudian saya berbalik kepada Tuhan, itu bukan di dalam KKR, bukan di dalam gereja. To be honest, waktu saya dibaptis pun sebetulnya saya enggak pengen dibaptis. Tapi hanya karena sudah didesak-desak dari keluarga harus dibaptis, ya sudahlah baptis saja. Jadi tidak ada pertobatan. Sebetulnya pertobatan saya yang pertama malah terjadi di dalam toilet di rumah sakit pada waktu kaki saya ini. Itulah posisi di mana Tuhan membawa saya kembali kepadanya. Tapi setelah saya kembali pun saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, posisi saya pada waktu itu saya memang kuliah di Universitas Bina Nusantara. Saya juga kerja di kampus pada waktu itu. Panjang sebenarnya ceritanya dan bagaimana Tuhan membuka jalan buat saya bekerja di situ pun itu juga satu mujizat. Ya, karena waktu saya masuk kuliah di Bina Nusantara, saya tidak bisa dapat izin hari Sabat. Jadi saya fail terus. Ya, udah nggak bisa dapat izin kuliah. By the way, ya ini kesempatan yang lain lah ya. Saya sebetulnya juga tidak ingin memelihara hari Sabat waktu saya ke Jakarta, tapi atas penentuan Tuhan ternyata Tuhan yang menjaga sehingga ya tetap hari Sabat. Saya kuliah susah karena kuliah nggak bisa izin hari Sabat dan cilakanya lagi kalau seandainya pas ujian mid kena lagi mata kuliah yang lain hari Sabat dan lebih parahnya lagi kalau ujian finalnya lain lagi mata kuliahnya. Jadi saya tahun pertama saya kuliah itu namanya Nasakom, nasib 1 koma. Saya sampai ikut UT, Universitas Terbuka untuk jaga-jaga, wah nggak bakal lulus nih saya. Tapi Tuhan itu luar biasa, saya direkrut, panjang juga ceritanya sebenarnya di beberapa bagian, tapi akhirnya Tuhan buka jalan saya direkrut di Biro Administrasi Akademik. Dan tugas saya yang pertama itu adalah bikin jadwal ujian. Asik kan? Otomatis ujian saya nggak pernah kena Sabat lagi. Kemudian cepat sekali, terus terang karir saya itu sangat cepat. Tahu-tahu diangkat, kayak kebetulan ada atasan saya yang resign dan lain-lain. Saya diangkat dari Kepala Biro Administrasi Akademik. Dan saya kemudian menyusun jadwal kuliah. Aman lah sampai lulus. Kemudian ada lagi tantangannya.
biasanya waktu itu BINUS selalu wisuda hari Sabtu. Makanya saya udah dalam pikiran saya, udahlah lupakan, gak usah pakai acara-acara bermimpi mau wisuda. Tapi karena saya jadi kepala Biro Administrasi Akademik dan otomatis menjadi kepala ketua panitia wisuda, ya udahlah, jadi minggu aja ya. Itu pun satu kesaksian. Saya di BINUS 12 tahun dan terus terang saya mencintai pekerjaan saya dari Biro Administrasi Akademik. Setelah sudah beres, saya sudah bikin sistemnya, saya sudah punya tim yang bisa jalankan, saya udah mulai bosen. Jadi saya menghadap kepada bos saya, Ibu Rektor waktu itu, Bu kasih dong saya tantangan yang lain, udah bosen nih. Oke, kamu handle, pilih 2, HRD atau marketing. Dua-dua sih saya suka, tapi kalau HRD harus ngomong soal hukum sih enggak deh. Kasih Pak Adi aja tuh tadi ya. Saya kalau hukum enggak lah. Ya udahlah marketing. Saya jadi di BINUS itu strukturnya agak beda. Jadi yang operasional ke bawah itu direktur. Jadi rektor sama purek itu visioner, enggak ngurusin operasional. Saya menjadi salah satu direktur yang termuda pada waktu itu. Dan saya waktu itu bertanya-tanya kenapa Tuhan membuat karir saya begitu cepat naik. Saya ingat pada waktu saya di wisuda S2 itu agak lucu karena saya harus masuk jadi termasuk di Senat Perguruan Tinggi, duduk di depan ikut prosesi masuk padahal saya lagi di wisuda juga S2. Jadi habis duduk saya harus masuk kalau begitu dekat-dekat pelantikan saya sembunyi-sembunyi ke belakang, ganti baju toga, masuk di situ, keluar lagi. Dan lebih lucunya pada hari itu besoknya ada pelantikan dekan di mana tugas saya sebagai satu paket sama rektor kita harus melantik dekan. Jadi kemarinnya dekan yang gini, besoknya saya yang gitu kan. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan di balik ini. Saya orang yang sangat workaholic. Jadi saya dan ibu rektor saya, kita berdua sangat workaholic. Kita biasanya pulang kampusnya itu biasanya tutup tunggu kita berdua doang. Paling cepat kita pulang jam 11 malam, kadang-kadang bisa jam 1 atau jam 2 malam lah baru pulang. Kantor saya waktu itu berada di ruang rektorat dan kita punya kantor atau ruangan itu hanya dibatasi dengan kaca. Dan setiap kali waktu mau pulang, kalau saya duluan pulang atau dia duluan pulang, pasti dong untuk sopan kita saling berpamitan. Tetapi selama bertahun-tahun, mungkin ada 10-an tahun saya di kantor itu, tiap kali kalau kita pamitan pulang, akhirnya nggak hanya pamitan, selalu akhirnya ngobrol. Makanya buat saya dia itu menjadi seperti mama saya di perantauan gitu. Ngobrol soal kerjaan, soal pribadi dan lain-lain. Tapi yang menariknya ada satu hal yang selalu ada di dalam bisikan, yang selalu ada di dalam pikiran saya ketika saya ngobrol dengan dia. Bisikan itu selalu bilang begini, Arlen, kamu harus kasih tahu kepada dia tentang kebenaran. Atasan saya ini ibu seorang Katolik. Tapi saya pikir, aduh kalau saya kasih tahu, nanti saya dibilang fanatik lah. Nanti itu berpengaruh terhadap karir saya lupa bahwa bukan saya yang menaruh saya di situ. Jadi kadang-kadang malah dia udah nanya gitu loh, kenapa sih kamu gak bisa kerja hari Sabat? Karena dia tahu saya pekerja keras banget, tapi kalau hari Sabtu itu gak ada. Saya mikir, aduh kalau saya jawab, ntar dia tanya ayatnya di mana, saya juga gak tahu ayatnya di mana, gak mikir gitu loh. Susah deh, ya udah. Akhirnya saya jawab, saya ambil jalan yang gampang, saya bilang, susah. Kenapa kamu pergi waktu hari Sabtu itu, kamu pergi gereja, terus nggak habis pulang gereja ya datang kerja aja lagi gitu kan? Saya bilang, Bu, masalahnya Bu, gereja saya itu ibadahnya nggak 2 jam, 3 jam doang. Itu acaranya dari pagi sampai jam 6 sore, which is benar, ya kan? Tapi harusnya bukan itu jawaban saya. Jadi saudara, selama belasan tahun itu terus. Tapi saya tiap kali kesempatan itu, saya terlalu takut untuk berbicara tentang kebenaran. To make the long story short,
Tahun 2003, ibu rektor saya ini sering sakit. Pergi kemana-mana, cek kemana-mana, nggak ketahuan penyakitnya. Sampai satu hari dia cek ke Australia, ketahuanlah bahwa dia ini dapat kanker darah atau leukemia sudah stadium 4. Itu yang menjelaskan kenapa dia selalu sakit, which is memang karena saya lihat dia kurang tidur, ya, sakit. Dan setelah beberapa bulan saja dia sakit, pada suatu pagi subuh jam 2:30 pagi, saya dapat telepon di rumah, anaknya telepon ke saya, dan kemudian anaknya bilang, "Ci, mama udah meninggal." Saya kaget sekali, shock karena saya pikir bukannya belakangan ini agak mendingan. Saya langsung tanya ada di mana. Jadi saya langsung pada waktu itu pergi udah dibawa ke rumah duka Darmais waktu itu. Saya datang ke sana, saya bertemu dengan keluarganya di kamar jenazah, belum dikeluarkan, baru di kamar jenazah. Kita semua nangis sama-sama karena saya dekat sama ibu rektor saya juga dekat sama keluarganya. Dan kemudian ibu rektor saya, keluarganya akhirnya setelah nangis semua segala, mereka bilang, "Arlene, kamu bisa tolong tunggu di sini karena mereka mau urus ini dan banyak lah." Saya bilang, "Oke, saya tunggu, saya urus di sini." Jadi boleh dibilang setengah hari itu saya hanya sendiri bersama dengan jenazah dari ibu rektor saya ini. Itu saya nangis, tapi saya bukan hanya nangis karena sedih. Tapi penyesalan saya yang terbesar di dalam hidup saya adalah menyia-nyiakan 10 tahun lebih untuk menceritakan kebenaran tentang dia, kepada dia, tentang Yesus. Dan pada saat itu, tepat di depan jenazahnya, saya bikin satu janji kepada Tuhan. Tuhan, mulai saat ini, saya tidak mau lagi ada satu orang pun yang lewat di dalam hidup saya yang saya tidak bicarakan tentang Yesus. Saudara tahu sejak saat itu Tuhan seperti pasang timer di dalam kepala saya bahwa waktunya semakin singkat. Keluar dari situ, keluar dari kamar jenazah itu pada waktu jenazah ibu rektor saya sudah dibawa ke depan. Dan setelah semua acara selesai, saya balik kerja di kantor. Saya merasa kok saya selama ini kasih 100% tenaga, pikiran, waktu, pokoknya saya nggak pusing soal gaji lah, pokoknya benar-benar habis-habisan untuk memberikan apapun untuk membuat orang membeli produk BINUS. Yang waktunya kan cuma berapa tahun sih kuliah. Saya punya satu produk yang everlasting, ini hidup kekal. Tapi apa yang saya bikin dengan itu? Saya nggak bikin apa-apa. Saudara, sejak saat itu saya nggak punya niat lagi. Saya kehilangan minat sama sekali terhadap apa yang saya lihat ini sebenarnya cuma sia-sia belakangan ini. Apa yang saya lakukan ini sia-sia. 3 bulan setelah itu akhirnya saya resign. Saya resign dari BINUS dan semua orang bilang saya gila. Tapi saya bilang, panggilan ini, ada orang yang mungkin sambil kerja masih bisa melayani dan lain-lain. Panggilan ini bukan lagi panggilan untuk part-time. Panggilan ini adalah untuk memberikan waktu sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, disinilah saya berdiri. Ayat yang saya mau bagikan kepada saudara adalah dari Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, orang-orang muda yang terkasih, kita boleh aktif di dalam pekerjaan kita, bekerja keras dalam pekerjaan kita. Tapi ada satu panggilan kepada kita secara pribadi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena waktu kita semakin dekat. Tuhan akan segera datang. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara-saudara.